Bismillah. Ya, kita langsung saja ya. Pertemuan hari ini adalah ada materi HIV, syaraf yang kita ambil karena banyak sekali. Tapi yang paling sering keluar adalah epilepsi, ansietas, maka kita ambil di bab epilepsi sama ansietas. Stroke mungkin tidak ada contoh soalnya, tapi kami akan memberikan materinya. Materi yang kami sampaikan itu adalah beberapa contoh soal yang pernah keluar, kami rangkum menjadi satu materi sehingga nanti mudah dibuat acuan untuk belajar. Terus ada juga hipertensi serta hiperlipid. Di sini juga nanti ada masuk yaitu shock. Nah, tapi tidak ada contoh soalnya. Nanti contoh soalnya bisa teman-teman kerjakan di akun atau link yang kita sudah sediakan. Jadi kita langsung saja ya. Materi pertama ada HIV. Nah, atau bisa juga disebut human immunodeficiency virus atau patogen yang menyerang sistem imun. Nah ini sih mudah ya, harusnya semuanya teman-teman sudah tahu. Untuk diagnosa HIV itu pastinya ada dua yang dijadikan garis patokan, yaitu jumlah virusnya yang ada di tubuh. Nah, jadi viral load ini adalah menandakan jumlah virusnya. Nah, untuk yang CD4 itu menandakan keadaannya bagaimana dia, menunjukkan ke sistem imunnya itu bagaimana setelah kena HIV, sudah rendahkah, sudah burukkah atau masih baik, itu ditandakan dari CD4. Makanya untuk penegakan diagnosa yang dilihat parameternya hanya ada dua, yaitu jumlah virusnya berapa serta berapa nilai CD4-nya. Nah, untuk mengetahui obat-obat TB, obat-obat HIV itu kita sebenarnya mereka jenis-jenis obat itu melalui siklus hidup virus. Nah, di mana siklus hidup virus itu ada 4, yaitu ada fusion inhibitor, ada reverse transcript inhibitor, ada protease inhibitor, ada integrase inhibitor. Akan kita bahas satu persatu. Yang paling kita fokuskan mungkin nanti adalah nomor 2 sama nomor 3. Itu adalah yang paling sering atau obat yang paling sering kita gunakan dan paling sering keluar di soal UKAI tentunya. Oke. Ketika nanti ada masalah atau ada beberapa gangguan, silahkan nanti bisa disampaikan via chat ataupun via voice note ya. Jadi nanti biar tidak ada kendala. Oke, yang pertama adalah fusion inhibitor. Tahap pertama fusion itu masuk virus. Ini ada yang fusion inhibitor, yaitu tahap masuknya virus ke dalam tubuh. Nah, ini kemudian dia berfusi atau entry, masuk connect dengan reseptornya. Nah, dia sudah masuk ke dalam tubuh, pastinya dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di dalam tubuh kita, sehingga memblocking atau docking. Nah, jadi memblok. Jadi reseptor itu dianggap sudah miliknya, sehingga tidak cocok dengan reseptornya. Nah, jadi intinya dia ini sebenarnya pendatang. Cuma ketika sudah mendapatkan satu reseptor itu sudah dianggap rumahnya. Jadi yang seharusnya bertempat tinggal di reseptor ini, akhirnya apa? Tidak akan cocok dengan reseptor tersebut. Nah, makanya di sini antara reseptor CD4 sama reseptor virus HIV sehingga nggak bisa fusi, sehingga virus nggak bisa replikasi. Nah, di sini contoh obatnya ada macet. Nah, contoh obatnya Maraviroc sama Enfuvirtide. Nah, ini enggak terlalu begitu terkenal. Makanya tadi yang seperti yang saya sampaikan, yang paling terkenal adalah atau yang paling sering kita gunakan nanti adalah yang
reverse transcript inhibitor. Hal yang ini itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu NRTI yang sudah kita tahu pastinya, nucleus reverse transcript inhibitor. Nah, di sini enzim reverse transkriptase yang Oke, maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan sinyal lagi. Nah, kita kembali. Nah, di sini untuk yang tahap kedua itu ada dibagi menjadi dua, NRTI sama NNRTI. Nah, untuk yang contohnya NRTI, sitohudin, lamivudin, tenofovir, stafudin. Nah, khusus untuk lamivudin dan tenofovir ini biasanya untuk mengobati hepatitis B. Selain untuk obat HIV, dia juga bisa digunakan untuk pengobatan hepatitis B. Sebentar, agak berat sepertinya. Untuk yang NRTI, contohnya pastinya kita sudah tahu ada efavirenz, ada nevirapin. Nah, untuk integrase inhibitor itu di sini bisa menggunakan adalah integrasi virus ke DNA CD4. Virus masuk melalui fusi kemudian membentuk DNA virus. Ini tidak begitu penting karena ini contohnya juga jarang sekali keluar. Sekedar hanya pengetahuan saja lah. Contohnya adalah raltegravir. Sedangkan untuk protease inhibitor, setelah berintegrasi dia akan keluar menjadi virus imatur, tapi masih imatur. Kemudian dia mengeluarkan protease untuk menjadi virus yang matur atau yang sudah istilah kata sudah siap untuk menginvasi host yang lain, host spesies yang lain. Nah, contohnya di sini adalah ada nelfinavir, ada atazanavir, saquinavir, ritonavir, sama lopinavir. Nah, untuk penata laksanaannya, pelaksanaan HIV ada dua literatur yang bisa kita gunakan. Untuk WHO 2016, di sini ARV diberikan secepat mungkin. Ketika dia positif, nggak peduli dia mau CD4-nya berapapun, harus dikasih ARV segera. Namun di sini juga diprioritaskan untuk yang stage 3 dan stage 4. Nah, sedangkan untuk Dinkes itu kita lihat dulu. Kita lihat lagi diberikan setelah CD4-nya itu berapa. Nah, di sini kalau untuk Dinkes itu nunggu CD4-nya kurang dari 350 tanpa melihat status klinis. Dianjurkan pada pasien TB aktif, humil, koefisien hepatitis B tanpa melihat CD4. Jadi ketika dia hanya kena HIV tok dan CD4-nya masih di atas 350, maka belum diberikan ARV. Itu menurut Dinkes Kesehatan. Tetapi ketika CD4-nya dia 500 pun dan ada tambahan komorbid yang lain atau penyakit yang lain seperti TB aktif, ibu hamil, hepatitis, nah itu tetap harus segera dikasihkan ARV. Nah, di sini kan sudah jelas ya, untuk ibu hamil itu segera dikasihkan ARV.
Enggak. Masih terlihat ya? Masih. Ini sedikit mengganggu. Oke. Untuk lini pertama ARV atau ODHA untuk WHO 2016 itu pastinya kita sudah tahu semua, yaitu 2 NRTI ditambah 1 NNRTI. Nah, untuk ibu hamil pastinya sama, cuma NNRTI-nya yang seharusnya efaviren diganti karena dia teratogenik, maka diganti nevirapin. Jadi cuma perbedaannya cuma segitu. NRTI contohnya apa? Sidofudin. Khasnya di sini apa, Bang? Khasnya ini, teman-teman. Dia khas, paling khas di sini paling dia akan menyebabkan ini anemia. Nah, menyebabkan anemia 23% sampaian. Nah, anemianya itu apa? Anemianya ingat, anemia B12. Nah, makanya solusinya dia bukan transfusi atau bukan pemberian FE, cuma harusnya solusinya yaitu pemberian vitamin B12. Jadi ketika pasien HIV ada terapi sidofudin dan mengalami anemia, maka solusi untuk efek samping tersebut dapat diberikan vitamin B12. Kenapa? Karena anemia yang disebabkan sidofudin itu mengakibatkan malabsorpsi di ilium sehingga kekurangan vitamin B12. Selain itu dia juga menyebabkan diare dan menyebabkan leukopenia. Nah, sedangkan untuk lamivudin ini ada juga tenofovir. Nah, untuk tenofovir di sini peningkatan SGOT, SGPT. Nah, efek pada ginjal sehingga, selain dia akan tenofovir ya, untuk tenofovir selain dia menyebabkan peningkatan SGOT, SGPT, dia juga akan mengakibatkan memberi efek pada ginjal, yaitu apa? Yaitu nilai bunnya ini naik dan nilai serum kreatininnya juga naik. Maka solusinya ketika pemberian nevofovir harus dipantau, yaitu kreatinin dan bun. Jadi seperti itu. Nah, ini tiga NRTI yang paling penting. Selain itu juga ada stafudin. Jadi ketika sidofudin itu dia mengalami anemia dan pasiennya tidak bisa menoleransi hal tersebut, maka dapat diganti stafudin biasanya. Ada didanosin. Jadi yang paling penting hanya 3 tadi, tetapi yang lain contoh NRTI ada stafudin dan didanosin. Nah, untuk NNRTI itu pastinya ada nevirapin. Nah, untuk nevirapin di sini yang paling khas dia adalah akan menyebabkan ini SJS, Stephen Johnson Syndrome. Selain itu juga menyebabkan ruam kulit. Jadi ketika efek samping di soal itu disebutkan menyebabkan Stephen Johnson Syndrome dan menimbulkan ruam kulit. Nah,
itu ulah dari salah satunya yaitu nevirapin. Selain itu juga dia akan meningkatkan aminotransferase. Sedangkan untuk efaviren dia akan memiliki efek samping gangguan hati, gangguan tidur biasanya. Nah, untuk catatannya di sini ada nevirapin memiliki efek samping berupa gangguan hepar yang ditandai dengan peningkatan SGPT, SGOT. Nah, efaviren juga sama menyebabkan hal ini, tetapi dari ketiga nevirapin, efaviren, tenofovir juga kan tadi meningkatkan SGOT, SGPT. Nah, ketika di option itu tiga-tiganya ini muncul, siapa yang harus jadi pilihan? Yang jadi pilihan adalah tenofovir. Kenapa? Karena tenofovir meningkatkannya SGOT, SGPT-nya lebih sampai 5 kali lipatnya. Jadi itu. Jadi nanti jangan bingung, di situ ada walaupun kita cek di Medscape juga nevirapin juga menyebabkan peningkatan SGOT, SGPT, efaviren apalagi, tenofovir juga. Nah, tetapi ketika tiga-tiganya itu muncul di option, maka tenofovir jadi pilihan yang pertama. Nah, untuk rekomendasi panduan ARV lini 1 Dinas Kesehatan 2019 yaitu pastinya menggunakan tenofovir sama lamivudin. Tenofovir pilihannya tenofovir, lamivudin, efavirenz dalam bentuk patite. Jadi sudah bentuk kombinasi. Alternatifnya bisa menggunakan sidofudin, terus lamivudin, nevira, ini biasanya untuk ibu hamil. Terus ada juga sidofudin, lamivudin, efavirenz. Terus tadi juga ada yang tenofovir, lamivudin, efavirenz. Jadi tergantung. Tapi pilihan pertama yang direkomendasikan adalah yang pertama ini. Profilaksis HIV. Nah, untuk profilaksis HIV, jika tidak ada CD4, tetapi dia dinyatakan positif HIV, nah, buka semua aja. Nah, jika di sini, ini apa yang penting. Jika tidak ada CD4, nah mungkin karena suatu di daerah tempat yang tidak bisa mengecek jumlah CD4-nya berapa. Nah, tetapi dia dinyatakan positif HIV, maka diberikannya itu adalah bukan ARV, yaitu cotrimoxazole. Berapa? 960 mg per hari dosis tunggal selama 2 tahun. Ketika tidak ada CD4. Tetapi jika tersedia CD4, diberikan pada CD4 kurang dari 200. Tuh, Bang, kurang dari 200 masa harus diberikan cotrimoxazole bukan ARV. Nah, ingat, cotrimoxazole itu sebagai profilaksis HIV untuk mencegah infeksi oportunistik. Jadi infeksi dari penyakit yang lain. Nah, jadi dia meningkatkan CD4. Nah, jadi istilah kata CD4 rendah itu pasien HIV kan resiko terserang infeksi yang lain. Maka perlu ditingkatkan dengan adanya pemberian cotrimoxazole. Seperti itu. Diberikannya sampai CD4-nya naik lebih dari 200. Ketika sudah lebih dari 200 baru boleh pakai ARV. Nah, jadi seperti itu. Untuk semua bayi yang baru lahir pada ibu HIV berusia 6 minggu diberikan trimetropin. Dihentikan pada usia 18 bulan. Tes viral load 4 minggu, hasilnya 2 mingguan. Kenapa nggak bisa langsung? Ulang 4 bulan dan 18 dengan anti HIV. Anti HIV yang diberikan apa? Anti HIV yang diberikan untuk anak-anak biasanya adalah sidofudin selama 6 minggu. Untuk apa? Mencegah transmisi vertikal dari ibunya yang menderita HIV sehingga dosis
Sidofudin diberikan mulai hari 1 hingga 6 minggu. Nah, jadi ARV yang diberikan untuk bayi di sini adalah sidofudin. Jadi seperti itu. Nah, catatannya ketika di sini apa namanya HIV, sedangkan suplemen yang diberikan untuk pastinya HIV itu tanda-tandanya sariawan, biasanya sariawan nggak kunjung sembuh, sariawan terus sampai berbulan-bulan, biasanya ciri khasnya itu tanda gejalanya. Terus diare juga tidak kunjung-kunjung sembuh. Nah, terus diare, padahal dia nggak salah makan. Nah, itu biasanya salah satu ciri khas dari tanda gejala HIV. Nah, ketika pasien tersebut mengalami diare, nah, apa suplemen yang harus diberikan? Suplemen yang diberikan itu adalah ZN 10 mg atau bisa juga setengah tab. Kenapa? Karena satu tab ZN adalah 20 mg. Dari untuk usia 0 sampai 6 bulan. Nah, tapi kalau lebih dari 6 bulan dapat diberikan 20 mg atau satu tab. Jadi ini lebih dari 6 bulan maka dia diberikannya satu tab. Sedangkan untuk mengatasi sariawan tadi, sariawan tidak kunjung sembuh, biasanya menggunakan contohnya yaitu gluconase. Itu ciri khasnya. Oke. Ini tadi belum mana ya? Harusnya ini oke. Nah, di sini Sindon Stephen Johnson ya, seperti yang sudah sampaikan yaitu Nevira. Karena ini tadi enggak masuk sebenarnya. Nah, seorang pasien HIV telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Diketahui CD4-nya 400. Parameter apa? Nah, ingat parameter untuk pengobatan apa namanya? Parameter untuk HIV yaitu jumlah apa namanya virus sama jumlah CD. Seorang pasien didiagnosa HIV mendapatkan terapi ARV, tambahannya cotrimoxazole. Nah, tadi fungsi dari cotrimoxazole di HIV itu apa? Dia sebagai terapi untuk mencegah penyakit oportunistik. Nah, sehingga tadi CD4 kurang dari 200, dia diberikannya adalah cotrimoxazole. Biar apa? Biar tidak terjadi penyakit oportunistik. Nah, seorang anak mengalami diare HIV, profilaksisnya, rekomendasi suplemen tadi sudah kita bahas, yaitu ZN. Nah, hepatitis dan HIV. Nah, jadi di sini hanya pemerintah menunjukkan HBeAg positif, HBe negatif. Sementara itu pasien menunjukkan tanda dekompensasi hati, ALT lebih dari 5 kali batas normal. Dokter meminta saran apoteker untuk pemilihan anti hepatitis untuk yang diberikan pada pasien. Anti hepatitis yang direkomendasikan adalah seperti yang kita bahas tadi, yang obat TB, obat HIV yang digunakan untuk pengobatan hepatitis adalah lamivudin sama tenofovir. Jadi jawabannya adalah lamivudin. Ya. Masih HIV, ibu hamil 3 bulan, dokter meminta apoteker mengenai kombinasi ARV. Yang ARV rekomendasi, yang penting tidak ada efavirenz. Jadi 2 NRTI berarti zidolami nevira. Seorang pasien laki-laki mengalami HIV dengan infeksi TB. Saat ini hasil laborat menunjukkan CD4-nya 250. Dokter meminta saran apoteker terkait pemilihan obat.
HIV yang disarankan untuk pada pasien adalah, nah di sini dia mengalami koinfeksi TB. Nah, yang harus disarankan di sini adalah sidofudin, lamivudin, lamivudin ini kan N2-NRTI. Terus pengobatan umum berarti efavirenz dulu. Kalau nevirapin itu biasanya untuk nanti ibu hamil. Jawabannya adalah C. Monitoring efek samping HIV, efek samping anemia berat gara-gara obat sidofudin, lamivudin, nevirapin. Dokter memutuskan untuk memberi pengatasan anemia. Nah, ini kan anemia yang terjadi akibat dari pemberian sidofudin. Anemia yang mengakibatkan gangguan penyerapan vitamin B12. Maka solusinya adalah pemberian vitamin B12. Seorang pasien perempuan 23 tahun didiagnosa dokter mengenai HIV. Pasien di terapi menggunakan TDF, lamivudin, nevirapin. Nah, pasien juga mengalami infeksi oportunistik berupa sariawan. Nah, dan mendapatkan terapi vitamin C, nystatin, suspensi oral. Sebulan kemudian pasien mengalami efek samping ruam kulit. Nah, ruam kulit ini biasanya ulah dari nevirapin. Kenapa? Karena nevirapin yang kita pelajari tadi adalah dia akan mengakibatkan ruam kulit, sindrom Stevens-Johnson. Oke, nanti untuk yang pertanyaannya nanti kita jawab terakhir ya. Oke, kita lanjutkan. Seorang pasien HIV rutin menjalani obat antiretroviral untuk mencegah profilaksis virus HIV. Saat ini pasien tersebut mengaku hamil. Nah, sedangkan dokter harus mengkombinasi antiretroviral yang diterima sebelum diskusi dengan apotek. Kontraindikasi. Nah, kalau kontraindikasinya sudah pasti yaitu efavirenz ya. Mohon maaf, ada sedikit kendala. Laptopnya kadang mogok. Nah, pasien melakukan monitoring efek samping obat. Nah, menyimpulkan bahwa seorang perempuan menderita HIV mengalami efek samping anemia berat. Nah, setelah menjalankan terapi antivirus, obat terapi sidofudin, lamivudin, nevirapin. Nah, apoteker mengatakan bahwa efek samping sidofudin yang mengakibatkan anemia tersebut. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Nah, karena ini pasiennya juga sudah mengalami anemia, efek samping anemianya sangat berat, maka solusinya 2-NRTI, berarti sidofudinnya itu diganti dengan NRTI yang lain, yaitu contohnya yaitu stavudin. Jawabannya adalah E. Seorang pasien perempuan hamil. Nah, terus baru saja didiagnosa HIV, CD4-nya 400. Dokter ingin meresepkan kombinasi 3 obat antiretroviral. Apakah saran yang disampaikan kepada dokter untuk mengenai pasien terkait waktu mulai terapi ARV? Nah, tadi sesuai yang kita sampaikan menurut Dinkes Kesehatan tadi kita sudah sampaikan, ketika dia tadi menurut Dinas Kesehatan kalau tidak salah kan menunggu berdasarkan nilai CD4. CD4-nya kurang dari 350, maka diberikan
terapi ARV. Nah, tetapi kalau misalkan lebih dari situ tidak diberikan dulu, tetapi dianjurkan ketika sudah ada HIV plus ibu hamil, TB aktif, koinfeksi hepatitis. Nah, tanpa harus melihat CD4 harus diberikan saat itu juga. Maka jawabannya adalah saat ini juga. Jadi ketika kok sudah ada kombinasinya, dia tidak pandang bulu CD4-nya. Tetapi kalau nggak ada kombinasinya, ditunggu. Kalau dia masih di atas 350 nggak diberikan AR. Itu menurut Dinas Kesehatan. Nah, Pak laki-laki 42 tahun diketahui mengenai gaya hidup suka berganti-ganti pasangan. Nah, di laboratorium dia terinfeksi HIV. Apa yang direkomendasikan antivirus yang sesuai dengan kondisi di atas? Nah, untuk yang ini otomatis dengan apa namanya? Terapi HIV secara umum, yaitu tenofovir, lamivudin, efavirenz. Kalau misalkan biasanya kan zidovudin. Nah, zidovudin karena di sini nggak ada, bisa menggunakan tenofovir. Seorang wanita memiliki riwayat HIV setelah melakukan pemeriksaan. Wanita tersebut hamil. Nah, antiretroviral yang cocok adalah kalau dia di sini hamil, yang cocok pastinya zidovudin, lamivudin, nevirapin. Nah, dari ketiga itu yang disebutkan di option soal hanya zidovudin. Maka jawabannya adalah E. Perempuan usia 30 tahun sedang hamil 10 minggu, didiagnosa HIV dengan CD4 level 230 sel. Obat yang kontraindikasi ya, tadi kalau sudah ada ya, yaitu adalah efavirenz. Ini masih sering keluar karena itu tadi masuk upaya terbaru juga masih keluar. Seorang merasakan alprazolam 3 kali sehari. Pasien juga didiagnosa HIV mendapatkan lopinavir, ritonavir selama 5 tahun. Dokter menanyakan apoteker interaksi yang mungkin terjadi setelah diminum bersamaan adalah untuk apa namanya alprazolam itu akan berinteraksi dengan yaitu ritonavir, di mana dia akan meningkatkan efek sedasi dari dari alprazolam. Jadi jawabannya adalah meningkatkan efek sedasi. Ini bisa dicek di drug interaction disorder. Memiliki gejala oral thrush. Nah, pasien ini didiagnosa HIV dan kandidiasis. Sudah tahu ya, kalau HIV sariawan akibatnya dari kandidiasis, itu solusinya yaitu pemberian fluconazole. Diagnosa hepatitis B, dokter meminta saran apoteker menentukan terapi yang tepat untuk pasien. Seorang apoteker terapi apa yang tepat untuk pasien? Nah, di sini pasiennya mengalami hepatitis B. Untuk hepatitis B, rekomendasinya tadi, enggak tenofovir, nah enggak ada, bisa menggunakan yaitu entecavir. Jawabannya adalah C. Rekomendasi pilihan utama hepatitis B kronik terdiri dari interferon karena injeksi maka sering digunakan entecavir dan tenofovir. Seorang bayi 3 minggu mengalami penurunan status imunologi dan infeksi oportunistik. Kadar CD4 bayi kurang dari 250. Terapi yang tepat untuk bayi agar tidak mengalami transmisi vertikal ibunya menderita HIV positif adalah tadi untuk ARV yang dapat diberikan untuk mencegah transmisi vertikal dari ibu yang menderita HIV dapat diberikan zidovudin.